moderator kami yaitu tadi Bang Yusuf akan memandu acara webinar kali ini. Baik, langsung saja saya serahkan acara ini kepada Bang Yusuf selaku moderator. Terima kasih Bang, silakan. Suaranya nggak keluar, Pak Yusuf. Cuk, suaranya Cuk. Ya, Cuk, kayaknya suaranya belum ada deh. Coba dites lagi. Tes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada acara webinar kali ini. Insya Allah kita akan mencoba menggali dari pemateri-pemateri nanti teknik lingkungan itu arahnya kemana sebenarnya. Jadi ini kita sudah hadirkan 2 pemateri yang hadir pada pagi ini, dan insya Allah nanti saya sampaikan dulu metodenya. Nanti masing-masing pemateri akan menyampaikan materinya sekitar kurang lebih 10 menit masing-masing untuk pemateri. Kemudian nanti kita discuss lebih lanjut, karena biasanya kalau 2 arah itu lebih kena daripada kita hanya mendengarkan. Jadi nanti ada interaksi langsung, boleh bertanya ke teman-teman pemateri. Dan insya Allah pemateri yang hadir pada saat ini bisa dibilang punya pengalaman yang cukup banyak dan koneksi yang cukup banyak juga. Jadi teman-teman harus betul-betul memanfaatkan kesempatan ini, baik itu bertanya maupun mungkin bisa berkomunikasi langsung setelah kegiatan ini berjalan. Saya kira saya tidak perlu berpanjang kata. Pemateri pertama mungkin kita akan serahkan ke Ibu Dina Riana. Mungkin untuk profil Bu mungkin sekalian disampaikan nanti, tidak usah saya sampaikan, supaya teman-teman yang lain bisa langsung mendengar. Saya persilahkan mungkin ke Ibu Dina. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita semua diberi kesempatan untuk dapat bertatap muka melalui media online ya, media Zoom meeting ini, untuk berdiskusi, sharing sih sebenarnya kalau dibilang, karena kita semua sebenarnya masih sama-sama belajar. Jadi walaupun kami duluan lulus, tapi kami juga masih tetap belajar. Mudah-mudahan acara dapat berjalan dengan lancar dan nantinya dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Baik, mungkin langsung saja. Mohon maaf, jadi saya tidak memberikan materi khusus perihal keilmuan atau apa, tapi jadi hanya sharing apa saja kegiatan yang sudah kami lakukan ketika sudah lulus kuliah dari Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan Yogyakarta. Baik. Tak kenal maka tak sayang. Jadi saya akan memperkenalkan diri meskipun mungkin untuk alumni-alumni yang sama atau yang pernah bertemu sudah mengenal saya. Nama saya Dina Iriana. Saya lahir di Kendal
2 Agustus. Kemudian saya di STTL angkatan 95. Pekerjaan saat ini, kebetulan kami sekarang berdomisili di Kota Batam dan saya bekerja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, di pemerintah Kota Batam. Alamatnya juga di Batam Center. Ini profil dari keluarga kecil kami. Jadi udah berkeluarga, punya 3 anak, 2 putra, 1 putri. Untuk riwayat pendidikan ya pastinya karena alumni STTL, di sini saya sampaikan STTL, saya angkatan 95, saya lulus tahun 2000. Ini beberapa foto, waktu itu cuman ada foto-foto yang mungkin juga sudah tidak ada. Jadi ini foto yang paling atas kiri, kemarin kebetulan kami 2020 ini melakukan temu alumni angkatan 95 di Jogja. Nah ini kebetulan alhamdulillah dapat rekam jejaknya bahwa saya sebenarnya juga KSL. Jadi mungkin sedikit sharing, KSL ini sebenarnya dulu muncul ketika kami angkatan 95 itu punya kegiatan angkatan. Nah waktu itu bentuknya adalah diskusi kelompok. Nah karena waktu itu status STTL itu masih disamakan, kami masih menyelenggarakan namanya ujian negara yang diselenggarakan oleh Kopertis. Nah ketika ujian negara itu kami beberapa orang itu membuat kelompok belajar. Nah karena dirasa banyak teman-teman yang ingin bergabung, akhirnya kami menyantolkan kegiatan itu dalam kegiatan angkatan 95. Sehingga kami bentuklah, kami beri nama kelompoknya itu namanya kelompok studi lingkungan. Nah akhirnya karena berkembang besar, punya visi lah waktu itu dari teman-teman angkatan 95 ini, kayaknya bagus kalau kita bikin jadi sebuah organisasi. Jadi waktu itu ketika 95 kami konsultasi dengan, waktu itu ada Pak dosen fisika itu Pak siapa namanya lupa, bukan yang Batan, bukan Pak Sarjono, sampai lupa. Jadi dosen fisika, kemudian dengan Pak Edi Haryanto, waktu itu beliau masih di Lapling, kemudian ada almarhum Prof. Parmono Ahmad, yang dari Kesehatan Lingkungan UGM, itu kami konsultasi, Prof kami pengen buat kegiatan, oh ya bagus. Jadi akhirnya kami buatlah ADART-nya. Nah ini ada foto yang paling atas kanan itu rapat anggota pertama KSL Buana Kalpataru, cuman waktu itu ADART sudah dibentuk 95, kami baru menyelenggarakan keanggotaan itu mulai 96. Nah, waktu keanggotaan 96 ini kami mulai dengan kegiatan semacam pendidikan dasar atau keakraban dengan adik-adik angkatan 96. Waktu itu leadingnya ada Mas Ihsan, mungkin ada yang kenal yang di DLH Jogja, ada Ihsan, kemudian ada banyak sih kalau angkatan 96 ada apa lagi ya? Mehmet. Ya, jadi ya pokoknya angkatan 96 waktu itu kami buat lah ini beberapa kegiatan. Nah, dari mulai 96 itulah sebenarnya sudah berdiri organisasinya sehingga kami punya beberapa target kegiatan. Ini mungkin yang foto-foto di bawah. Ini ada sedikit foto kegiatan dulu. Selain Mapala saya juga suka ngeband walaupun udah pakai jilbab ya. Terus ini kegiatan-kegiatan KSL waktu itu kalau nggak salah 98 kami melakukan sosialisasi dan sekaligus praktek untuk pengomposan di Bantul. Nah ini ada beberapa fotonya, mungkin ada yang kenal, ada Mbak Diana, angkatan 96, kemudian ada siapa yang di Lampung ini juga ada. Oke, next mungkin. Nah, ternyata ketika di dunia kerja, ketemu dengan beberapa teman-teman juga yang mereka juga sudah bekerja, mereka menyampaikan, wah kayaknya nggak cukup kalau cuman S1. Tahun 2011, kebetulan STTL waktu itu
ITY melalui Pak Prof. Hafid. Beliau menyampaikan kepada suami saya, kebetulan kan suami saya juga alumni STTL angkatan 87, dan beliau sampai sekarang masih jadi ketua alumninya, Bang Ade atau biasa dikenal Bang Ade, namanya Ustani Rahman. Nah, ini beliau menyampaikan, Pak Hafid menyampaikan ke Bang Ade bahwa ITY akan membuat program pasca sarjana. Nah, waktu itu kami angkatan kedua yang ikut. Jadi di tahun 2011 itu kami angkatan kedua, angkatan pertama itu ada angkatannya ada Mas Andre yang di Medan, itu mereka angkatan pertama. Nah, kami angkatan kedua. Qadarullah 2013 sebenarnya sudah selesai, cuman kami ikut wisuda di tahun 2016 16. Ini beberapa foto. Waktu itu karena kami tergolong pioner dan kebetulan yang dari Batam itu yang ikut ada 9 orang. Jadi beberapa kegiatan belajar mengajar itu diselenggarakan di Batam. Jadi dosen yang kami terbangkan ke Batam. Nah, sehingga ya karena kebetulan Batam dekat dengan Singapura, kami ajak juga beliau-beliau untuk jalan-jalan ke sana. Mungkin itu dari beberapa fotonya. Untuk pekerjaan, jadi ketika lulus tahun 2000 sebelum wisuda, sebenarnya saya udah bergabung untuk bekerja di konsultan lingkungan. Waktu itu sempat di Jakarta, kemudian pindah ke Medan, PT Kuala Biru Utama, mungkin beberapa mungkin sudah ada yang tahu. Nah, dari konsultan itu sampai tahun 2009, dulu awalnya Kuala Biru ini berdomisili di Medan. Banyak beberapa pekerjaan yang dilaksanakan di sana, ada review desain IPAL, peternakan babi yang terbesar yang ada di Sumatera Utara waktu itu, kemudian juga menyusun dokumen lingkungan, ada beberapa pekerjaan lah yang ini. Nah, tahun 2004 setelah menikah kami ekspansi ke Batam. Nah, di Batam juga merintis awal untuk konsultan lingkungan, kebetulan waktu itu di Batam konsultan lingkungan masih banyak yang dari luar, dari Jakarta, dari luar Batam maksudnya, sehingga prospek lah waktu itu untuk menjadi konsultan lingkungan lokal di Batam. Nah, berkiprah di Batam konsultan hingga tahun 2009, mungkin banyak juga beberapa alumni KSL yang bergabung seperti Bang Yusuf, Mbak Intan, banyaklah beberapa dari adik-adik STTL yang bergabung. Kemudian 2009 kebetulan mencoba untuk ikut ASN, saya masuk di pemerintah Kota Batam 29 sampai 2016 itu bertugas di Bapedal Kota Batam, kemudian 2017 itu melebur dinasnya menjadi Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, sekarang bergabung dengan Dinas Kebersihan. Oke. Mungkin ini profil sedikit dari nah, beberapa pekerjaan terkait kalau di ASN mungkin bagi teman-teman juga sudah ada yang tahu kalau di bekerja di ASN seperti apa. Nah, cuman kebetulan karena dinasnya adalah Dinas Lingkungan Hidup Bapedal, waktu itu memang ya otomatis selaras dengan keilmuan yang kita peroleh di STTL, yaitu ilmu lingkungan. Nah, untuk pekerjaan-pekerjaan awalnya saya kebetulan ditempatkan di bagian program perencanaan. Di situ sebenarnya memang walaupun basic kita teknik lingkungan, tetapi ketika merencanakan suatu kegiatan juga ternyata perlu basic untuk teknik lingkungan. Jadi buat adik-adik misalnya nanti diterima di pemerintahan, kemudian kita memang tidak di bagian teknis tapi di bagian yang lain, itu berguna juga sih sebenarnya. Jadi ilmu-ilmu yang kita dapatkan sebenarnya menjadi dasar atau basic ketika kita bekerja. Nah, untuk kegiatan yang sekarang, kebetulan untuk di DLH, saya diberi tanggung jawab untuk menghandle terkait rekomendasi izin tempat penyimpanan sementara limbah B3. Nah, ini ada beberapa foto dokumentasi yang kami sampaikan. Jadi ketika verifikasi bangunan untuk tempat penyimpanan sementara limbah B3 seperti ini. Jadi itu ada beberapa persyaratan tata caranya mengacu ke Permen LHK nomor P16 tahun 2020 untuk tata cara pengelolaan limbah B3.
Kemudian jenis-jenis limbah B3-nya, limbah B3 yang dikelola itu mengacu ke PP 101/2014. Ini beberapa profilnya. Kemudian kami juga menghandle untuk izin pengolahan limbah cair atau IPLC. Nah, ini beberapa ilustrasi atau foto dokumentasi ketika verifikasi IPAL, karena untuk bagi kegiatan usaha yang mengeluarkan limbah cair itu mereka memang diwajibkan memiliki izin pembuangan limbah cair ketika dibuang ke media lingkungan. Kebetulan kalau untuk kewenangan kota, IPLC ini hanya ketika buangan air limbahnya dibuang ke drainase kota. Tapi kalau buangan limbah cairnya dibuang ke laut, maka kewenangan izinnya itu di Kementerian Lingkungan Hidup. Seperti itu. Nah, kami juga di Dinas Lingkungan Hidup, kami juga membina, ada kegiatan pembinaan pramuka, yaitu Saka Kalpataru. Mungkin bagi teman-teman sudah ada yang familiar, kalau yang suka aktif di pramuka, kami masih juga membina, jadi adik-adik pramuka yang ada di Kota Batam, yang memilih Saka Kalpataru untuk untuk kegiatan tambahannya, mereka di bawah binaan kami. Kemudian juga kami menyelenggarakan pembinaan duta lingkungan sekota Batam, yaitu bagi baik siswa-siswi maupun yang sudah mahasiswa bisa tergabung di sini asalkan mereka memang punya kemampuan untuk menjadi duta. Kemudian sebenarnya juga kami membina sekolah-sekolah dalam program Sekolah Adiwiyata. Nah, ini juga sifatnya pembinaan. Jadi di sini sebenarnya ilmu-ilmu kita, basic kita ketika di ITY, di STTL itu sangat penting gitu. Meskipun semuanya sudah dalam bentuk terapan, tetapi pengetahuan kita untuk dan ditambah dengan pastinya dengan kemauan untuk tetap belajar itu, insya Allah sih semua bisa kita laksanakan dengan baik. Kebetulan saya juga diberi amanah untuk membantu kegiatan penyiapan kerjasama pengelolaan sampah dengan investor. Nah, ini kebetulan kalau di Batam, TPA yang ada, tempat pemrosesan akhir sampahnya itu masih dilakukan dengan metode konvensional, kontrol landfill. Nah, ini sebenarnya kalau untuk skala kota besar, kontrol landfill sebenarnya sudah tidak boleh harus sanitary landfill. Nah, cuman karena minimnya anggaran untuk pengolahan, sebenarnya dari tahun 2012 itu pemerintah Kota Batam sudah berencana untuk melakukan kerjasama pengolahan sampahnya di TPA itu dengan investor-investor dengan metode atau teknologi yang modern gitu. Nah, cuman sampai sekarang belum juga berhasil, sempat lelang dan sebagainya, sempat pernah dikerjasamakan tapi juga belum berhasil berjalan sampai sekarang. Nah, ini saya membantu untuk beberapa calon investor. Di sini ada dokumentasi foto-foto, mereka presentasi apa teknologi yang digunakan. Nah, ini juga penting sekali, adik-adik mungkin juga karena ini kita sifatnya ini kan kalau teknik lingkungan sebenarnya kita umum, semua ilmu kita ada. Nah, ketika memang seperti tadi pengolahan limbah B3, kita mengerti, otomatis kita mendalami lebih jauh tentang peraturan apa yang terkait itu. Kemudian limbah cair tadi. Nah, kita ada basic sebenarnya pengolahan air limbah. Nah, kita perdalam lagi dengan aturan yang ada, kemudian proses pengolahan air limbah seperti apa. Nah, ini juga tentang sampah. Kita ada materi untuk sampah. Nah, ini ketika di dunia kerja ada hal-hal baru yang akan kita hadapi, pastinya juga kita diminta untuk tetap terus belajar gitu. Nah, ini untuk kerjasama pengelolaan sampah, metode-metode pengelolaan sampah itu sangat banyak sekali yang sebenarnya sudah diterapkan secara modern di luar negeri. Kemudian Batam kebetulan memiliki kerjasama dengan Kota Yokohama, Jepang, dan programnya namanya adalah program Smart City. Nah, karena Smart City otomatis dinas yang berkaitan itu memang dari Dinas Lingkungan Hidup. Nah, alhamdulillah saya juga tergabung di sini dan mereka karena adanya kerjasama ini setiap tahun mereka memberikan peluang untuk peningkatan SDM dari kami
dengan melakukan seminar, kemudian workshop yang diselenggarakan di Tokyo, di Jepang. Nah, ini tahun 2018 itu mengikuti yang pertama seminar dengan kerjasama dengan Tokyo University. Negara-negara yang ikut ada Jepang, Indonesia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Nah, ini juga sangat menambah khasanah atau keilmuan kita sebenarnya. Jadi meskipun ya ternyata sebenarnya ilmu yang kita dapat di ITI atau STTL itu sebenarnya sudah sangat lengkap gitu. Cuman ya kadang karena kita tidak mencoba expose bahwa keilmuan di Indonesia ini sebenarnya sudah banyak, ternyata ketika dibandingkan dengan negara-negara lain sebenarnya kita tidak kalah jauh, cuman sekali lagi implementasinya biasanya itu kita yang selalu kurang dibanding negara-negara yang lain seperti itu. Nah, ini program Smart City yang kedua, kami berangkat tahun 2019 kemarin Desember, itu kerjasama seminarnya yang menyelenggarakan dari ADB Institute. Nah, ini juga yang mengikuti beberapa negara yang bekerja sama, Jepang, Indonesia, Filipina, ada Fiji Island itu, dan Vietnam. Nah, di sini juga kami mempresentasikan, kalau yang seminar pertama itu fokusnya untuk pengelolaan kualitas udara. Jadi pengelolaan kualitas udara yang ada di kota itu kita bandingkan dengan pengelolaan kualitas udara di beberapa negara yang lain itu. Nah, kalau yang seminar kedua ini kemarin kami diskusi tentang pengelolaan sampah. Jadi waktu itu kita mempresentasikan bagaimana sih pengelolaan sampah yang sudah ada di Batam. Nah, kemarin sebenarnya ada satu poin yang menjadi keunggulan kita, yaitu dari program pemberdayaan masyarakatnya melalui bank sampah. Nah, ini mungkin teman-teman sudah pernah ada yang dengar kalau program bank sampah di daerah kita. Nah, ini ternyata itu menarik bagi teman-teman yang dari luar negeri, terutama yang dari Filipina. Itu kemarin mereka sangat exciting dan mereka bilang kami pengen nanti mencontoh, menduplikat sistem bank sampah yang model di Indonesia ini di sana, seperti itu. Nah, ini beberapa foto city tour studi bandingnya. Kami langsung dibawa ke Yokohama waktu itu. Nah, ini ada contoh mobil sampahnya mereka yang keren ya, dibanding dengan mungkin armada-armada yang ada di daerah kita, itu jauh sekali. Mereka sudah memang dari sisi teknologi sudah sangat advance. Kemudian pengolah limbah. Jadi kalau di sana, halo? Ya, lanjut. Ya. Lanjut, Mbak. Ya, kalau tadi untuk pengolahan sampah di Jepang itu memang mereka sudah ada industri-industri milik pemerintah yang menampung dari hasil pengolahan sampahnya itu. Nah, mungkin kalau di Indonesia ini yang masih harus kita fasilitasi seperti itu. Kemudian ada program juga yang terakhir yang kami kerjasamakan itu tahun 2020 ini dengan Denmark, yaitu namanya program Sustainable Island Initiative kerjasama Indonesia dan Denmark melalui Kementerian Lingkungan Hidup. Kemarin yang ditunjuk kotanya adalah atau pulaunya adalah Lombok dan Batam. Nah, deklarasinya kemarin tanggal 26 Februari tahun 2020, itu masih sempat sebelum lockdown corona ya. Jadi kegiatannya masih sempat dilakukan. Kita difasilitasi oleh Kedutaan Besar Denmark. Nah, mereka sempat ke Batam, jadi setelah deklarasi 26 Februari di Lombok, mereka besoknya ke Batam, kami selenggarakan FGD di Batam. Dan dari kedutaan ini mereka mendatangkan beberapa orang pejabat dari sana. Itu ada wali kota pulau yang sama karakteristiknya dengan Batam dan Lombok, dan mereka sharing gitu bahwa pengolahan sampah di sana sebenarnya mereka sudah waste to energy ya. Jadi sudah pengolahan sampah dengan incinerator, tapi ternyata ketika mereka pelajarin, mereka malah akan menghentikan itu gitu. Mereka malah pengen kembali ke back to nature, jadi pengen
mengolah sampahnya secara alami lagi, jadi pemilahan, kemudian pengomposan, kemudian reuse, recycle seperti itu. Yang mereka malah mendeklarasikan seperti itu. Nah, sementara kalau di negara kita untuk pengelolaan sampahnya karena dengan metode yang alami ini tidak berhasil, kita malah pengen dengan teknologi advance yang modern dengan waste to energy itu gitu. Malah terbalik jadinya. Mungkin yang tidak masuk di slide kami tambahkan buat teman-teman, sebenarnya ITY sekarang juga sedang menyusun kerjasama untuk penyelenggaraan S3. Jadi selain S2-nya yang sudah banyak juga sudah ada alumni-alumninya, kemarin Prof. Hafid menyampaikan ke Ketua Alumni bahwa kita ke depannya ada program S3 bekerjasama dengan Dato On University di Malaysia. Nah ini sebenarnya kita berharap sih kita yang alumni-alumni ini kalau memang maksudnya selain kita juga menambah ilmu kita juga membesarkan alumni kita, mungkin bisa nggak usah ikut program S3-nya di universitas lain, tapi cukup di ITY, karena saya lihat untuk kerjasama dan sudah internasional ya, dari Dato On University yang di Malaysia. Nah, mungkin itu sedikit sharing lah pengalaman yang saya dapatkan ketika di bekerja. Ada mungkin beberapa bidang lain sebenarnya juga banyak, tapi mungkin nanti bisa lewat diskusi saja. Mungkin demikian, Pak Yusuf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya kira apa yang disampaikan tadi mudah-mudahan membuka cakrawala teman-teman ke depan, dan lebih lanjut nanti kita akan diskusi. Kebetulan Bu Dina ini beliau adalah guru saya ketika saya lulus kuliah. Jadi banyak hal yang saya petik, dan mudah-mudahan nanti teman-teman bisa menyusul juga. Saya kira Ibu Dina akan membuka seluas-luasnya kalau misalnya teman-teman mau berdiskus nantinya. Kemudian kita ke pemateri selanjutnya. Ada Ibu Marzul Asmi, mantan Ketua KSL juga, dan bisa dikatakan beliau direktur sekaligus politikus di wilayahnya. Jadi teman-teman bisa nanti sharing lebih jauh juga. Untuk tidak berpanjang kata, saya persilakan ke Ibu Marzul Asmi. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali untuk teman-teman KSL Nataru ya, yang sudah selalu berinovasi, membuat kegiatan-kegiatan positif yang jauh lah kalau dibanding dengan zamannya kami dulu, waktu masih menjabat sebagai pengurus KSL. Kemudian terutama pada hari ini saya didaulat diminta untuk mengisi sebagai narasumber kegiatan webinar kita terkait dengan lulusan teknik lingkungan di dunia kerja ini mau jadi apa gitu ya. Sebelumnya saya sampaikan juga terima kasih banyak buat Mbak Dina. Kalau konsultan angkatan kami mungkin udah nggak asing ya, sama Bang Ade juga. Banyak sekali alumni-alumni ITY yang menjadi jebolan sebetulnya, yang menjadi jebolan dan bimbingan beliau-beliau, sehingga menjadi konsultan-konsultan yang militan. Salah satunya ya moderator kita pada hari ini Bang Ucup ya. Masih banyak lagi kalau mau disebutkan tuh nggak kesebut pokoknya, tersebar di seluruh Indonesia. Kenapa sih teknik lingkungan gitu kan? Sedikit menceritakan flashback saya bergabung di TL. Sebenarnya salah jurusan. Kenapa saya bilang salah jurusan? Dulu saya berminat sekali untuk mendalami ilmu biologi. Tapi karena tidak diterima di UGM, dan sebenarnya passing grade saya masuk di UNS, tapi karena rankingannya akhirnya saya gugur. Karena sudah membangun waktu itu, tidak memungkinkan lagi untuk mendaftar di kampus lain, akhirnya sama Bude saya diminta untuk masuk STTL. Awalnya sih ya lumayan berat ya, karena ternyata isinya kimia semua, nggak ada biologinya.
ada pun sedikit sekali. Tapi sejak saya bergabung di KSL tahun 2002 ya, 2001 itu sudah bergabung sebetulnya, tapi lebih intens itu di 2002. Seperti menemukan pasiennya. Oh ternyata luas sekali ilmunya. Oh ternyata banyak sekali hal-hal kecil yang bisa dilakukan dan bisa dikerjakan. Itu yang membuat akhirnya saya ya sudahlah ditekuni sampai akhir. Dan tidak menyangka ternyata mencintai pekerjaan ini lahir batin akhirnya. Jadi sedikit sekelumit tentang saya. Nama lengkap saya memang Marzul Lasmi. Lebih akrab biasanya dipanggil Mbak Mai. Saya lahir tahun 83, sekarang memiliki 1 orang suami, insya Allah selamanya, dan memiliki 3 orang anak, 2 perempuan dan 1 laki-laki yang baru berusia 4 bulan. Profesi konsultan ini saya jalani dari tahun 2007. Waktu itu masih bergabung di konsultan Tribangun Bumi Nitya yang ada di Bekasi. Tahun 2010 saya memutuskan resign karena harus menikah dan suami saya asli putra daerah. Kemudian 2 tahun saya mencoba usaha yang lain sebetulnya. Membantu suami di bidang industri. Ternyata itu tidak menjadi membuat tidak ada tantangannya menurut saya. 2012 saya merintis sendiri. Saya mencoba merintis konsultan lingkungan di Bengkulu. 2012 itu mungkin mendengarnya saja orang masih belum ngeh kali ya. Bayangkan bagaimana mencari pekerjaan waktu itu, mencari klien maksud saya. Jadi sangat-sangat jadi tantangan yang paling besar. Dan saya satu-satunya konsultan yang berbadan hukum, perempuan, dan masih kecil, mungkin di kalangan konsultan-konsultan senior. Karena kalau di sini itu kebanyakan konsultan itu individu dan dari kalangan praktisi, akademisi gitu kan. Tantangannya besar sekali. Tapi ya seiring waktu, seiring jalan, saya banyak berkomunikasi dan belajar dengan teman-teman, sharing, bertanya dengan kakak-kakak kelas, akhirnya menjadi sangat mencintai ya, karena seperti menemukan passionnya. Kenapa saya bilang? Teknik lingkungan itu, ya mungkin karena cakupan dari pengelolaan lingkungan yang luas, kemudian instrumen lingkungan yang banyak, menyebabkan potensi peluang pekerjaan kita itu menjadi lebih luas sekali. Sekarang tuh teknik lingkungan itu bisa menjadi apapun sebetulnya. Bisa bekerja sebagai akademisi, praktisi, ilmuwan, kemudian kalau ASN nggak usah ditanya ya. Sekarang di mana sih yang ada institusi yang tidak memiliki tenaga teknik lingkungan? Hampir di semua leading sektor itu ada. Kalau dulu mungkin mikirnya hanya di BLH, sekarang enggak. Hampir semuanya ada teknik lingkungan. Kemudian ya kalau konsultan jangan ditanya ya. Sekarang konsultan tuh banyak sekali dari berbagai latar belakang. Makanya kenapa saya bilang teknik lingkungan yang dulunya menjadi lulusan yang bingung. Saya ingat dulu kalau di STTL tuh kalau gabung sama teman-teman dari kampus yang lebih bagus ya dari kampus kita, itu selalu bilang, iya STTL itu sekolah tengah lulus, tapi ternyata kita memiliki ikatan alumni yang sangat solid sekali. Saya salut dengan Bang Ade, kemudian dengan kakak-kakak kelas lainnya, Bang Arif, Mas Mehmet, itu yang mau mengajari dengan gratis, mengajari adik-adik kelasnya tanpa khawatir akan dilampaui gitu ya. Nah ini yang membuat kenapa ranah ini menjadi lebih nyaman. Kembali lagi ke teknik lingkungan. Kenapa saya memutuskan menjadi konsultan lingkungan? Yang pertama adalah yang saya temukan sangat minim sekali
sosialisasi terkait dengan informasi, aturan yang bisa di-share pemerintah daerah kami ke industri ataupun masyarakat. Ini yang menjadi gap kenapa investasi itu terkesan menjadi rumit dan sulit. Sebetulnya tidak seperti itu, tetapi karena ada batasan-batasan, ada kekurangan-kekurangan, ketiadaan anggaran atau ketiadaan waktu itu membuat aturan-aturan yang selalu diperbaharui itu nggak sampai. Nah, disinilah fungsinya kita selaku konsultan, fungsinya kami selaku konsultan menjembatani sebetulnya, memediasi, memfasilitasi bagaimana orang berinvestasi di Indonesia ini bisa berinvestasi dengan aman, nyaman, kemudian tidak mencemari, tetapi mereka bisa mengakomodir seluruh aturan yang diberikan pemerintah kita. Kenapa saya bilang? Karena tidak sedikit dan masih banyak juga di kalangan teman-teman industri ini yang defensif ketika teman-teman dari kalangan ASN menyampaikan. Sebetulnya tidak, karena ini tadi karena kurangnya sosialisasi sehingga terjadi hal-hal yang miskomunikasi. Nah, disinilah fungsi kita selaku konsultan menjadi perpanjangan tangan, menjadi perpanjangan lidah, menyampaikan apa yang harus dilakukan, menyampaikan bagaimana berinvestasi dengan baik, bagaimana membuat suatu industri yang ramah lingkungan, supaya sama-sama kita menjaga lingkungan kita ini lebih baik, gitu loh. Nah, ini yang kadang-kadang masih menjadi pertanyaan teman-teman, loh kalau nanti aku jadi konsultan lingkungan harus bagaimana? Kemudian ada yang bilang kalau konsultan itu hanya membuatkan saja, kemudian setelah selesai ya kita beralih ke pekerjaan lain. Itu yang harus kita, saya pikir yang harus di-keep ya, bahwa ketika memutuskan menjadi seorang konsultan, maka menjadilah konsultan yang baik. Tidak selalu pekerjaan itu bisa kita rupiahkan. Kenapa saya bilang begitu? Contohnya saja ketika ada yang meminta advice kita selaku konsultan. Ya mungkin pada saat kita ketemu, pada saat kita dimintai konfirmasi, ya kita wajib memberikan segala sesuatu yang kita ketahui. Kemudian wajib memberikan informasi-informasi terbaru terkait lingkungan. Kenapa? Supaya ini sampai. Kalau saya tuh berharapnya ketika kita memberi seluas-luasnya informasi, bahkan kami membuka diri ya, konsultan perusahaan kami membuka diri kepada stakeholder manapun untuk menyediakan. Jadi begini, misalkan mereka menyediakan tempat, misalkan dalam family gathering atau dalam in-house training, mereka menyediakan tempat untuk kami memberi arahan. Itu boleh, silahkan. Dan itu tidak dipungut biaya. Apalagi kalau mereka apalagi kalau mereka itu adalah klien kami. Kemudian, nah di sini posisinya seorang konsultan lingkungan itu diuji kemampuannya kalau saya pikir ya. Kenapa? Karena seorang konsultan lingkungan itu tidak hanya harus tersertifikasi atau memiliki kompetensi. Nah, tapi kita juga harus memiliki keilmuan dan kecakapan. Kenapa? Itu tadi, kita harus memiliki kemampuan membaca, memiliki kemampuan mengevaluasi. Membaca apa? Banyak sekali dokumen-dokumen lingkungan yang harus mampu kita evaluasi. Untuk kemudian ya tergantung nanti kita diminta menjadi apa, diminta untuk mengaudit-kah, diminta untuk mengadendum sebuah dokumen kah atau apa. Nah, itu kita perlu untuk memiliki kemampuan membaca. Setelah dibaca kita harus mampu mengevaluasi. Setelah itu baru kita menulis. Kemampuan untuk menulis bahasa teknik itu berbeda dengan bahasa manajemen.
Nah, itu ala bisa karena biasa juga bisa sebetulnya. Tetapi tentu harus dengan banyak bertanya, banyak mencoba, banyak melakukan, dan banyak berinteraksi dengan kakak-kakak kelas yang sudah melakukan kegiatan ini lebih dulu. Nah, di situ baru kemudian kemampuan problem solving kita ketahuan. Setelah kita membaca, mengevaluasi, menulis, hasilnya baru ketahuan nih. Apa sih yang baru bisa kita rekomendasikan? Sejauh mana? Sedalam mana? Kan seperti itu. Nah, untuk itu kita juga harus memiliki kemampuan interpersonal yang baik. Kenapa? Menjadi konsultan lingkungan berarti siap bekerja dalam tim, siap bekerja dalam kondisi apapun, baik itu bersama dengan konsultan lainnya, baik itu kita bersama dengan teman-teman industri, baik itu bersama teman-teman ASN. Satu hal yang menjadi poin penting sekali keuntungan saya menjadi konsultan lingkungan, lulusan ITY itu tersebar di seluruh Indonesia. Dan itu memudahkan, jujur saja Mbak Dina, itu memudahkan kami selaku konsultan, terkadang nggak kenal sebetulnya. Beliau itu angkatan 95, angkatan 97, angkatan kakak kelas yang jauh lah di bawah kita. Tapi ketika mendapatkan kontaknya, jadi konsultan ini kebiasaan kalau dapat job di luar daerah, itu selalu siapa kakak kelasnya yang di DLH itu misalkan. Itu selalu seperti itu, dan itu nggak sulit mencari informasinya. Seketika itu kita kontak, memperkenalkan diri, saya alumni ITY, angkatan sekian, konsultan ini, izin bertanya terkait dengan rencana kegiatan bla 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 bla. Itu seperti orang sudah kenal lama jadinya. Padahal kenal enggak, sebelumnya enggak ketemu. Nah, itu yang menguntungkan sekali. Dan saya pikir itulah yang menjadi poin plus ya. Poin plus kita yang tergabung di ITY. Karena ada satu kesulitan yang dirangkul sampai dengan hari ini. Gitu loh. Dan mungkin angkatan kami termasuk yang paling banyak menjadi konsultan mungkin Bu Dina. Angkatan 2001 tuh kayaknya paling banyak menjadi konsultan. Jadi baik itu konsultan individu maupun yang berbadan hukum ya. Kemudian ketika sudah teman-teman seandainya teman-teman memutuskan, oke, saya mau jadi konsultan. Karena berangkat dari pengalaman kami, ketika adik-adik yang bergabung magang di perusahaan kami, itu tidak sedikit setelah lulus itu memutuskan menjadi konsultan perorangan. Kenapa? Karena ketika mereka magang, mereka otomatis langsung kami minta untuk pegang proyek. Minimal yang sederhana, laporan semesteran misalkan. Ketika kita lihat hasil kedalaman dari kajiannya bagus, nggak sungkan-sungkan kami beri satu proyek untuk menjalankan. Jadi betul-betul bisa pegang dari awal sampai dengan dokumen itu disahkan secara dilegalkan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Nah, ini yang membuat mereka akhirnya berpikir, oh ternyata begini, oh ternyata tidak harus duduk manis di kantor saja dan tidak harus berpanas-panas ria setiap hari. Tetapi banyak sekali yang bisa kita eksplor, banyak sekali yang bisa kita pelajari. Belum lagi kalau nanti kita sudah bergabung dengan komunitas-komunitas AMDAL, komunitas lingkungan yang tersebar luas. Itu masih kayaknya kecil banget. Karena ternyata selama 3 tahun terakhir ini bahkan saya menemukan bukan pekerjaan sebetulnya, ilmu baru. Jadi sebelumnya memang kami hanya berkutat di dokumen lingkungan, KUPL, Adendum, kemudian AMDAL, kemudian kajian lingkungan, KLHS. Tapi ternyata dalam 3 tahun terakhir ini kami dipercaya untuk membuat advisory kelembagaan institusi SPAM. Nah, itu ternyata banyak lagi rentetannya. Banyak lagi ilmu lingkungan yang bisa kita share ke teman-teman di unit-unit SPAM.
yang sama sekali mereka nggak tahu sebelumnya. Karena memang tidak dimasukkan dalam SOP, tidak ada dalam juknisnya mereka. Nah, di sini kembali jiwa petualangnya kan jadi tertantang. Oh, ternyata masih ada skup kegiatan yang belum terjamah keilmuan lingkungannya. Nah, ini yang kemudian sama-sama ayo kita bareng-bareng, kita buatkan SOP-nya, kita buatkan juknisnya sama-sama. Supaya ini bisa sama-sama digunakan, kemudian kita selaku konsultan memiliki kemudahan setelah SOP itu dibuatkan, memudahkan kita untuk memantau, memudahkan kita untuk mengevaluasi hasil pemantauannya, seperti itu. Jadi buat adik-adik yang memang fresh graduate atau memang sekarang masih dalam perkuliahan, maksudnya lengkapilah diri itu sebelum lulus kalau yang belum lulus. Jadi ikut seminar nasional, kemudian magang-magang. Di Jogja terutama itu banyak banget kakak-kakak kelas yang sudah memiliki konsultan. Banyak banget. Itu kayaknya hampir kabupaten ada. Kalau di kota Jogja aja udah banyak banget itu. Kalau saya biasanya kalau yang sudah magang di tempat kami, itu saya arahkan. Di Jogja setelah kembali, itu ikut siapa? Jadi sambil kuliah, sambil bisa merangkap sebagai konsultan lingkungan. Walaupun itu statusnya freelance. Kenapa? Supaya dapat gambaran. Keluarnya mau jadi apa? Keluarnya saya mau kemana? Kemudian kalau dia sudah pernah pegang proyek atau sudah pernah berinteraksi dengan klien, itu satu loncatan, itu menjadi satu batu loncatan. Kenapa saya bilang batu loncatan? Tidak jarang staf kami itu yang menjadi bagian dari perusahaan klien. Yang awalnya staf atau awalnya mereka freelance di kantor kami. Tapi karena mendapat tawaran pekerjaan dengan salary yang lebih menjanjikan, nah itu banyak sekali yang seperti itu, Mbak Dina, Bang Yusuf. Jadi dan saya merasa gembira ya, dalam artian gini, ketika ada orang yang tadinya bergabung dengan kita, tetapi bisa mengekspresikan kemampuannya menjadi lebih besar, lebih banyak, apalagi bisa membantu pihak-pihak yang berkompeten mencemari lingkungan, dan dia bisa membagikan keilmuannya lebih dalam lagi, itu satu hal yang menurut saya sangat membantu gitu loh. Dan saya malah kalau bisa ya alumni kita itu menjadi seperti itu. Silahkan, explore-lah kami para konsultan ini seluas-luasnya. Silahkan. Selama itu memang bisa menjadikan kalian lebih baik. Kenapa? Ya karena kalau bukan kita, kalau bukan kami, siapa lagi? Jadi ya silahkan dimanfaatkan seluas-luasnya. Silahkan ketemu Bang Ade, minta menjadi tenaga freelance-nya, minta ketemu Bang Yusuf. Di Jogja itu ada, di Jakarta nanti ada Bang Arif, di Jogja itu ada, banyak sekali, kalau Jogja mah banyak sekali. Apalagi sekarang teknik lingkungan ada juga di UPN. Jadi konsultan itu juga sudah banyak sekali ranah usahanya. Tapi logikanya gini, kayak apa ya, kalau di Jogja itu misalnya apa sih, toko mallnya handphone di Jalan Taman Siswa tuh sama seperti itu. Jadi lapaknya banyak, tapi selalu ada orang yang belanja di tempat masing-masing, sama seperti itu. Konsultan lingkungan itu ada jutaan di Indonesia ini, tapi tidak ada ceritanya konsultan lingkungan kebagian job. Selama masih betul, rezeki sudah ada yang atur, dan rezeki itu nggak akan pernah tertukar. Selama kita berusaha, selama kita mau, dan memang kita merasa mampu, insya Allah bisa. Makanya saya bilang, explore-lah kami seluas-luasnya, supaya itu bisa menjadikan batu loncatan kalian menjadi lebih baik lagi. Karena ya tadi seperti yang Yusuf sampaikan, kami punya kolega, kami punya mitra, kami punya link. Manfaatkan itu untuk apa yang kalian inginkan. Jenjang karir dan apa, itu silahkan. Seperti itu.
Jadi dari sini saya banyak belajar bahwa menjadi seseorang itu kita yang menentukan. Mau menjadi apa itu kita yang mengendalikan. Ketika itu sudah dapat feel-nya, ketika itu sudah dapat passion-nya. Jadi kita bisa memahami betul apa yang kita mau, apa sampai di mana yang bisa kita lakukan. Dan saya tidak pernah sungkan ketika menemui benturan-benturan, menemui hal-hal baru. Itu selalu mencari teman yang setidaknya bisa bertukar pikiran saja. Ketika kita bercerita, informasi itu sampai, walaupun pertanyaan kita tidak terjawab, maka akan ada jalan-jalan lain yang terbuka lebar, gitu loh. Nanti akan ketemu kontak-kontak lain yang akan memberi jawaban apa yang kita butuhkan. Jadi jangan pernah takut untuk menjadi apapun yang kalian mau. Cuma syaratnya satu, dimulai. Tapi kalau hanya sebatas berangan-angan, sampai kapan nggak nyampe-nyampe. Tapi ketika itu sudah dimulai, maka terbukalah jalan itu seluas-luasnya. Insya Allah apapun yang kita mulai dengan niat yang baik, diusahakan dengan baik, kemudian diupayakan sekuat tenaga, maka kita akan menuai hasil yang baik pula. Seperti apa yang sudah alhamdulillah kami nikmati. Saat ini memiliki kolega yang cukup banyak, cukup dikenal dengan berbagai institusi, dan alhamdulillah saat ini kalau untuk merchant nasional, khususnya di Provinsi Bengkulu, hampir 80% kami pegang. Dan itu berlanjut. Kenapa saya bilang berlanjut? Seperti belanja tuh repeat order. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa apa yang kita berikan itu memenuhi apa yang mereka inginkan. Kemudian kami juga tidak sungkan memberikan advice berupa pendampingan ketika teman-teman tersandung kasus hukum. Nah, ini Mbak Dina, saya jadi bertanya-tanya. Saya dapat informasi S3 kita itu kan mau mengambil hukum lingkungan. Besar harapan saya memang majornya nanti arahnya ke sana. Supaya kasus-kasus sengketa lingkungan yang ada ya di Indonesia ini bisa terurai sebetulnya. Sehingga mafia-mafia sengketa lingkungan ini juga bisa memahami betul. Jangan sampai merugikan investor-investor, jangan sampai merugikan negara hanya karena kepentingan-kepentingan segelintir orang. Saat ini organisasi sosial yang saya jalani malah bukan bertolak belakang sebetulnya. Karena saya lebih banyak tergabung di organisasi sosial dan kewirausahaan ya. Sudah hampir 5 tahun terakhir saya tergabung di Ikatan Wanita Indonesia. Kemudian tergabung juga di Yayasan Jantung Indonesia, tergabung juga di Yayasan Thalassemia Indonesia, tergabung di Relawan Darah Indonesia. Kemudian yang terakhir ini kami sedang membentuk satu lumbung darah. Jadi karena kekhawatiran saya terhadap anak-anak thalassemia, khususnya di provinsi kami, yang mungkin pelayanannya masih jauh dari cukup ya dibandingkan dengan teman-teman yang ada di daerah-daerah kota besar. Kemudian kami membentuk lumbung-lumbung darah bekerja sama dengan kampus-kampus untuk menjadikan pemuda-pemuda ini pendonor aktif yang nantinya akan kami jadikan pendonor tetap untuk anak-anak, untuk adik-adik thalassemia kami gitu. Kalau prestasi mungkin tidak banyak prestasi yang bisa saya sampaikan. Karena prestasi yang terbaik itu alhamdulillah saya memiliki keluarga yang bahagia, anak-anak yang cerdas dan soleh dan soleha. Kalau di provinsi tahun 2017 lalu saya didaulat sebagai salah satu pemuda inspirasi terbaik dalam bidang wanita berkarya tahun 2017 yang dianugerahi oleh Gubernur dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Nah, dari situ juga sebetulnya membuka, walaupun bidang yang saya geluti
bidang organisasi yang saya geluti itu tidak sesuai dengan background pekerjaan saya, tapi di situ saya menemukan klien-klien baru. Di situ saya menemukan klien-klien baru yang awalnya hanya sebagai anggota komunitas karena kita sering sharing, kemudian berbagi pengalaman, berbagi informasi, ada yang kemudian menjadi klien, ada yang kemudian menjadi, bahkan ada yang menjadikan kami itu klien tetap dari 2015 sampai hari ini. Nah, yang hal-hal seperti ini yang kemudian harus dijaga kalau saya pikir. Karena menurut saya pekerjaan itu tidak hanya amanah ya, tapi ada kewajiban kita untuk berbagi seluas-luasnya, dan saya sudah merasa bahwa orang yang terkait dengan saya, baik itu komunitas di bidang pekerjaan, baik itu komunitas di bidang sosial, maka dia adalah keluarga kami. Apapun yang bisa kita bantu, ya kita bantu. Apapun yang bisa kita berikan, karena sesuatu itu tidak akan menjadi apa-apa kalau nggak dibagikan. Karena kalau kita ambil sendiri juga tidak akan memberi manfaat kepada, tidak akan jadi apa-apa. Tapi kalau kita bagikan seluas-luasnya, ya insya Allah ibarat gelas kosong, ketika itu diisi itu akan menjadi masalah buat kita semua, saya rasa. Mungkin itu aja, Cup. Aku nih kalau disuruh ngomong nanti jadi nggak habis-habis nih. Mungkin kita buka ini aja ya, sesi buat adik-adik ya. Siap. Jadi, terima kasih untuk Ibu Marzulasmi. Saya kira tidak salah kita memilih dua pemateri ini. Saya kira teman-teman harus betul memanfaatkan. Mungkin kalau saya lihat waktu, sekarang sudah jam 11.01, mungkin sekitar 45 menit kami minta waktu ibu-ibu sekalian pemateri, meluangkan waktu 45 menit untuk berdiskus dengan teman-teman. Yang saya lihat di sekarang ini ada yang baru lulus, ada yang baru selesai wisuda saya lihat, ada juga yang masih mahasiswa, bahkan masih ada yang di kampus saya lihat ini. Mungkin sistemnya kita akan coba, jadi silahkan angkat tangan yang mau bertanya, nanti teman-teman panitia akan men-unmute yang dipersilahkan. Mungkin tiga penanya pertama lah, saya buka buat teman-teman, mungkin teman-teman panitia silahkan perhatikan juga. Silahkan buat teman-teman yang mau, ini sudah ada nih, Denis, mungkin bisa di-open, unmute mungkin. Silakan. Baik, terima kasih Bang dan kakak-kakak semua. Mohon maaf saya tidak menggunakan headset karena tidak bawa. Sekarang saya lagi di kampus. Setelah mendengarkan seminar tadi, saya mau bertanya. Untuk sekarang saya baru fresh graduate dan kemarin kebetulan saya magang di tempatnya Prof. Kapit sebagai konsultan. Nah, yang ingin saya tanyakan itu kebetulan waktu saya magang kemarin saya ikut sekali presentasi dengan DLH. Nah, dari situ pada saat presentasi saya sebagai netulen dari DLH dan konsultan sendiri, waktu memaparkan dari konsultan ada satu kegiatan yang memang sudah terbangun tetapi mereka masih belum mempunyai dokumen lingkungan. Nah, dari situ dari konsultannya kan menjelaskan seperti itu, dan dari DLH-nya itu menyampaikan kalau misalnya mereka tidak bisa menilai dan tidak bisa berbuat apa-apa seperti itu. Jadi dari situ saya bingung, maksudnya dari situ saya berusaha untuk menerjemahkan maksud dari DLH-nya sendiri itu seperti apa, dan mungkin saya tunggu-tunggu itu di akhir rapat itu ada solusi dari DLH seperti apa dan seperti apa, ternyata memang nggak ada. Jadi saya agak heran kenapa di sini DLH dan Pemrakarsa itu menjadi sangat tertutup. Jadi mereka dari Pemrakarsanya sendiri itu mereka agak kurang jujur hingga
agak defensif, sedangkan dari DLH-nya sendiri mereka tidak berusaha untuk membimbing gitu. Padahal kalau yang saya tangkap harusnya dari instansi pemerintah itu yang membimbing pemrakarsa atau pelaku usaha yang ingin berusaha untuk memperbaiki kegiatan dan lingkungan gitu agar tidak mencemari seperti itu. Mungkin yang saya tanya itu ya seperti itu, kenapa menjadi perspektif antara DLH dan pemrakarsa itu nggak ketemu seperti itu, Bang. Jadi seperti itu. Ditangkap maksudnya. Ya. Mungkin penanya kedua mungkin, biar kita kumpulkan 3 dulu. Silakan buat teman-teman yang lain. Ada yang lain? Atau kalau misalnya sampai masih berpikir apa yang mau ditanyakan, mungkin kita bisa jawab dulu ke Ibu Dina dulu mungkin, sambil supaya waktu agak digunakan. Persilakan ke Ibu Dina. Iya, makasih. Makasih Mas Denis. Cuma yang saya tanya, ketika jadi konsultan, waktu itu diminta untuk menyampaikan dokumen apa yang akan disampaikan ke sana? Iya. Untuk kemarin itu pengajuannya, karena memang dari pemrakarsa ini belum ada dokumen sama sekali, Bu. Jadi mereka kan kita berusaha untuk penapisan yang kemarin. Jadi karena ada peraturan baru di di Permen nomor 23 tahun 2018 untuk buat PIL. Jadi dari DLH-nya menginstruksikan untuk buat PIL dulu, baru nanti dipresentasikan mereka bisa memutuskan untuk buat dokumen apa. Iya, sebenarnya udah benar alurnya. Jadi ketika pemrakarsa, mungkin saya izin ini Mbak Mai yang konsultan dan senior juga. Jadi kalau memang pemrakarsa merasa dalam kegiatannya ada perubahan, yaitu tadi memang kalau jujur ya, itu mereka kan akan menyampaikan informasi ke dinas terkait, dalam hal ini DLH, berupa penyajian informasi lingkungan. Nah, di situ nanti DLH, mereka memohon ke DLH untuk memberikan penapisan terkait kegiatannya ini, apa yang harus mereka lakukan, luasan atau kegiatan perubahan yang lain, kemudian kronologinya apa yang berubah itu, apakah sebelumnya sudah memiliki dokumen lingkungan, sudah punya tetapi ada nambah kegiatan, itu akan berbeda-beda ininya, hasil penapisannya. Nah, dari hasil penapisan dari penapisan DLH akan mengeluarkan surat apa yang harus pemrakarsa lakukan. Misalnya itu tadi wajib merubah izin lingkungan kalau sebelumnya sudah punya izin lingkungan. Kalau belum berarti di situ akan disanksi dulu. Nah, di sini bukan lagi Dinas Lingkungan Hidup bagian dokumen lingkungan yang akan ranahnya bekerja, tapi mereka akan mengarahkan ke bagian pengawasan. Nah, sebenarnya ada 2 ketika itu. Jadi inisiatif dari pemrakarsa bagi mereka yang memang taat, tapi bagi yang bandel, yang tadi tertutup dan sebagainya, dari Dinas Lingkungan Hidup di bagian dokumen lingkungannya, biasanya namanya bidang tata lingkungan, dia akan mengarahkan ke bidang pengawasan untuk turun ketika minta penapisan itu, ketika memang terjadi ketika perlu memastikan apakah itu ada perubahan atau tidak, mereka akan turun ke lapangan. Biasanya yang turun adalah pengawas PPLHD. Nah, di situ akan ada BAP-nya, apa sih temuan-temuan yang ditemukan. Kalau memang ternyata memang dia belum punya dokumen lingkungan dan belum punya izin lingkungan, maka akan diberikan sanksi administratif. Sanksi administratif di situ, di sanksi itu juga sudah dibunyikan apa yang temuannya, apa yang harus dilakukan, diberikan jangka waktu berapa lama untuk melaksanakan dari sanksi tersebut, seperti itu. Gitu. Kalau dari sisi DLH ya harusnya seperti itu, tapi memang penapisan itu didasarkan atas tadi penyajian informasi lingkungan yang disampaikan oleh pemrakarsa.
tidak bisa Dinas Lingkungan Hidup langsung ucuk-ucuk memberikan perintah, oh kamu PTA wajib menyusun ini tanpa ada informasi sama sekali, itu nggak bisa juga seperti itu. Mungkin Mbak Mai bisa nambahkan? Oke, silakan, Mbak. mungkin gini Mas Denis, satu hal yang harus kita ketahui ya, sebelum terima kerjaan harus tahu dulu apa yang mau kita kerjakan, gitu. Jadi jangan pernah nerima kerjaan kalau kita nggak tahu itu mau bikin apa. Kan tadi saya bilang syaratnya berprofesi sebagai konsultan lingkungan itu adalah satu, sertifikasi atau kompetensi, yang kedua adalah keilmuan atau kepakaran. Jadi sama seperti yang tadi Mbak Dia bilang, mau dokumen apa? Dan biasanya kalau penapisan kita belum nggak pakai pembahasan ya, kecuali memang itu sudah berbentuk dokumen. Sebelum Mas Denis menerima satu pekerjaan, Mas Denis harus tahu dulu kenapa, dia butuhnya apa, dia butuhnya kamu membuat dokumen lingkungan dalam bentuk apa. Dan itu kamu yang menelaah, kamu harus membaca, kamu yang harus membaca dokumen dan menganalisa dokumen yang mereka miliki. Misalkan mereka sudah punya apa, izin lokasi. Kamu harus membaca luasannya berapa, berada di mana, kesesuaian RT RW-nya seperti apa, apakah dia masuk dalam kawasan industri atau tidak. Karena ini akan menjadi syarat kita menyusunnya menjadi lebih mudah. Karena kalau enggak, misalkan nih, oke percaya aja lah, kita ambil dokumen, sudah terkontrak. Ternyata setelah dokumen izin mereka berikan ke kita, kesesuaian RT RW-nya menyalahi aturan. Ternyata itu, padahal itu dokumennya sudah terkontrak. Diselesaikan menyalahi aturan, enggak diselesaikan kamu yang kena. Kan gitu. Jadi ketika ingin membuat satu pekerjaan, pelajari dulu, baca dulu dia akan arahnya kemana. Yang kedua, buatkan surat permohonan penapisan. Harus, itu wajib. Walaupun kamu sudah tahu kondisinya itu pekerjaan baru dan itu pasti UKL-UPL atau itu pasti AMDAL, buatkan. Karena itu adalah syarat administrasi. Dan itu menjadi bargaining position kita selaku konsultan dan pemrakarsa. Setelah kamu buat penyajian informasi lingkungannya, penapisan disampaikan, dan kita akan mendapat balasan resmi dari DLH. Nah, itulah yang menjadi pegangan. Dokumen balasan resmi dari DLH inilah yang menjadi pegangan. Tadi yang disampaikan oleh Mbak Dina, kalau kalau kegiatan ini sudah terbangun, tapi belum memiliki dokumen, maka kamu sampaikan dalam pilnya bahwa ini sudah terbangun, luasannya berapa, perizinan prinsip yang sudah dimiliki apa. Nah, nanti ini disampaikan, maka teman-teman dari bidang satu akan menyampaikan ke bidang lainnya untuk dilakukan verifikasi. Setidaknya ini kalau untuk dibuatkan DPLH-nya harus ada sanksi administrasi dulu ya, Pak Dina ya. Nah, harus ada sanksi administrasi minimal dalam bentuk berita acara pengawasan. Minimal. Nah, cuma ini tergantung kebijakan dari masing-masing DLH. Nah, bentuk sanksi administrasinya apa? Jadi tim pengawasan harus mengecek lokasi sesuai informasi yang disampaikan dalam pilnya. Nah, mereka akan ke lapangan apakah betul bangunan sudah terbangun sesuai dengan yang disampaikan, apakah betul ini sesuai dengan lokasinya dengan kesesuaian RT RW-nya, kemudian setelah ini sudah sesuai dengan apa yang kita sajikan, maka mereka akan memberikan balasan resmi atau berita acara pengawasan, dan ini akan menjadikan dasar ditentukannya dokumen itu akan menjadi DPLH, apakah DLH ataukah dokumen KUPL. Seperti itu, Denis. Satu lagi, terkadang salah kaprahnya itu permohonan penapisan dilakukan oleh konsultan, itu nggak boleh. Jadi tetap semuanya atas nama pemrakarsa. Betul. Kadang-kadang karena kita posisinya sudah konsultan, jadi konsultan yang bersurat. Nah, itu nggak boleh. Sebenarnya apapun sebenarnya dalam penyusunan dokumen lingkungan pun itu tidak ada nama konsultan, yang ada adalah pemrakarsa. Jadi ketika pembahasan dokumen pun sebenarnya tidak boleh
tim komisi itu menanyakan konsultan, itu nggak ada, karena konsultan itu under Pemrakarsa. Betul. Nah, itu biasanya Mbak Dina memang yang bikin pilnya konsultan, tapi tetap yang menandatangani dan Pemrakarsa. Dan Pemrakarsa juga harus tahu isinya. Ini yang kadang-kadang kenapa sering terjadi miskomunikasi antara Pemrakarsa dengan konsultan, karena Pemrakarsa ini memiliki mereka tuh gini, kadang-kadang ketika mereka sudah menyerahkan pekerjaan, maka mereka menganggap bahwa tugas mereka sudah selesai. Gitu. Sehingga pokoknya ya sudah dibuatkan, sudah kami terima hasilnya, sudah ada rekomendasinya. Satu hal yang harus kita tekankan bahwa dokumen lingkungan itu adalah dokumen hukum. Ada muatan hukum di dalamnya. Jadi lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pemrakarsa itu dicantumkan materai 6.000. Ada konsekuensi hukum di situ. Jadi itu yang harus kita tekankan. Pak, ketika dokumen ini sudah selesai, ketika BAST-nya kita tanda tangani, harus kita sampaikan bahwa Pak, ini adalah dokumen hukum. Ada konsekuensi hukum yang harus Bapak tanggung ketika apa yang kami sampaikan dalam dokumen ini tidak dilakukan. Gitu loh. Kenapa? Karena kebanyakan klien itu ketika dokumennya udah jadi, dilipat, ditaruh lemari, karena dianggap dokumen lingkungan itu adalah dokumen izin. Padahal dokumen lingkungan itu adalah dokumen dengan muatan hukum. Jadi apa yang kita sampaikan, pengelolaan, pemantauan, kemudian rekayasa lingkungan yang kita sajikan dalam dokumen itu harus dilakukan gitu loh. Kalau kita bikin A yang dilakukan B, tim pengawasan sampai mereka yang kena. Makanya disinilah fungsi kita selaku konsultan harus mampu menganalisa dan membuatkan penyajian rekayasa lingkungan yang paling mungkin dilakukan oleh klien. Jadi nggak perlu yang muluk-muluk, nggak perlu yang terlalu tinggi, tapi yang paling mungkin dilakukan. Dan ini harus disetujui. Kenapa saya bilang harus disetujui? Karena banyak sekali dokumen yang sudah jadi, sudah dilakukan, selesai, sudah keluar izin lingkungannya, ternyata pada saat praktek di lapangan mereka membangun usaha itu, sistem pengelolaan lingkungannya berbeda dengan yang ada di dokumen. Nah, ini nanti akan kena pada saat pengawasan. Karena isi dokumen dengan apa yang dilakukan tidak sama. Makanya kenapa dokumen lingkungan itu harus diketahui isinya oleh Pemrakarsa. Karena sebetulnya sejatinya memang dokumen itu adalah dokumennya Pemrakarsa, miliknya Pemrakarsa. Fungsinya kita konsultan ini kan hanya menyusunkan sesuai dengan kaidah-kaidah aturan yang berlaku seperti itu. Oke, terima kasih. Bagaimana Mas Denis mudah-mudahan bisa menangkap apa yang disampaikan. Kalau misalnya mau lebih lanjut nanti, tadi udah ada nomor HP-nya kedua pemateri, bisa disambung nanti. Kemudian mau ke chat. Ini ada yang bertanya dari Dandi 707 terkait proper. Bagaimana pembuatan pelaporan proper suatu perusahaan? Beliau menanyakan alurnya, kemudian syarat-syaratnya apa saja, kemudian apakah perusahaan itu kira-kira bisa mendapatkan nilai emas, zero emisi. Itu mungkin inti dari pertanyaan dari Dandi 707. Silakan mungkin Pak Dina mungkin. Ya, sebenarnya proper itu sifatnya ini bukan mandatori tapi partisipatif. Jadi itu memang ke program yang sukarela dilakukan oleh suatu kegiatan atau usaha perusahaan. Itu akan mengajukan ke Kementerian Lingkungan Hidup untuk dibina atau dibimbing dalam melakukan kegiatan itu. Nah, itu proper itu sebenarnya mirip seperti ISO, tapi ini di bawah bimbingan Kementerian Lingkungan Hidup. Nah,
kalau suatu perusahaan memang sudah berminat untuk ikut program proper ini, biasanya dia sudah memang sudah pertama visinya biasanya sudah visi lingkungan banget gitu. Jadi sudah ramah lingkungan, baik itu dari proses produksi, bahan baku, sampai pengelolaan lingkungannya mereka sudah punya visi untuk ke sana. Nah, kemudian mereka juga sudah siap dengan konsekuensi. Jadi karena proper ini tadi bentuknya sukarela, partisipatif, biasanya memang perusahaan yang sudah berminat, mereka sudah siap untuk untuk menjalankan itu tadi konsekuensi-konsekuensi apa yang akan mereka jalani gitu. Karena ketika mereka ikut proper akan ada penilaian peringkat tadi, peringkat hitam, merah, biru, hijau, dan emas. Dan masing-masing peringkat itu memang ada kategori tersendiri. Yang mungkin kalau dijalankan di sini, saya kira waktunya tidak akan cukup. Nah, tapi ketika memang ada grade tadi, ketika merah dan hitam, maka dia dianggap tidak taat. Tapi kalau sudah grade-nya biru, hijau, emas, dia sudah dianggap taat. Nah, ketika pengen ke emas, itu pastinya harus melalui dari yang kategori di bawahnya tadi, biru, hijau, baru emas, gold. Dan di Indonesia yang punya gold itu mungkin hitungan jari 5 saja, nggak banyak yang ada. Nah, tapi proper ini keuntungan atau benefit yang akan mereka dapatkan, mereka prestis sebenarnya. Prestisius, jadi mereka akan mendapatkan benefit berupa prestisius, dan itu kalau memang biasanya perusahaan yang memang sudah visinya itu ekspor, import ya, ekspor itu mereka akan mendapatkan keuntungan dari customer-customernya, karena ketika kalau sekarang jadi nilai jual perusahaan itu bukan hanya produk, tapi juga komitmen terhadap lingkungan hidupnya. Apalagi kalau memang mereka sampai dianugerahkan dari Kementerian Lingkungan Hidup itu proper yang sudah kategorinya tadi, minimal biru tadi, itu suatu benefit bagi perusahaan. Nah, sebenarnya kalau jangka panjangnya, sebenarnya aturan mengenai proper ini mungkin sama dengan di kementerian-kementerian lain, seperti misalnya kalau di Kementerian Perindustrian itu ada namanya Green Industry. Nah, itu mereka juga ada penganugerahan juga seperti proper. Nah, ini sebenarnya selain benefit prestisius, sebenarnya yang diharapkan itu nanti ada insentif dari pemerintah kepada perusahaan dalam hal misalnya pengurangan pajak, kemudian kemudahan berinvestasi dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya yang ditawarkan pemerintah sehingga perusahaan diharapkan itu bisa mengikuti ini. Nah, kemudian benefit yang untuk internal sendiri, karena proper ini melingkupi semua proses atau kegiatan yang ada di dalam perusahaan, baik itu proses produksi, bahan baku, kemudian dari fasilitas, itu mereka akan mendapatkan benefit ke dalam juga, ke internal mereka berupa, karena misalnya pendampingannya hemat energi, saving energi, otomatis mereka juga akan mendapatkan benefit, jadi low cost juga dari sisi energi. Kemudian ketika pengolahan limbahnya baik, itu mereka juga akan mendapatkan benefit. Nah, jadi ada dua benefit yang didapatkan perusahaan ketika mengikuti itu. Tapi memang terkesan karena ini sifatnya tadi partisipasif, itu banyak perusahaan yang berat ketika memang kondisi pengelolaan lingkungan perusahaannya itu masih rendah. Karena apa? Akan dikeluarkan kos-kos yang tinggi, misalnya tadinya limbahnya belum terolah. Otomatis ketika mengikuti program ini wajib ada pengolahan air limbah, baik itu domestik maupun industri. Otomatis mereka akan berinvestasi untuk mengolah limbah dengan menyediakan instalasi pengolahan air limbah. Begitu juga yang lain. Nah, ini ada imbal balik sih sebenarnya ketika mereka mengikuti program ini, mereka akan mendapatkan tadi benefit keluar dan ke dalam, tapi konsekuensinya memang ada cost yang dikeluarkan di awal ketika mengikuti program, tapi ketika program ini sudah jalan dan mereka sudah baik, itu benefitnya baru akan diperoleh, misalnya tadi saving energi jadinya gitu, kemudian juga yang lain. Nah, acuan untuk program proper ini mengacunya ke Permen LH nomor 3 tahun 2014, itu di Kementerian Lingkungan Hidup ada
ini sendiri. Nah, kalau di luar negeri itu program yang mirip seperti itu namanya RECP program, Resources Efficiency and Clean Production. Ini juga dikerjasamakan juga oleh Kementerian Lingkungan Hidup, tapi biasanya dilakukan bekerjasama dengan NGO-NGO dari luar, seperti tadi EDP Institute atau yang lain, seperti itu. Jadi sebenarnya programnya sama, ada juga program seperti apa ya, itu tadi, teknologi bersih dan sebagainya sama, cuman kebetulan proper ini di bawah atau diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup gitu. Jadi sebenarnya kalau di tempat lain juga ada sih. Mungkin itu Mbak Mai. Ini mungkin untuk Mbak Ibu Mei mungkin ada beberapa pertanyaan. Betul udah agak lumayan banyak yang masuk. Ini ada dari adik kita Salwa. Jadi kebetulan masih semester 3. Dia belum paham tentang bagaimana sih tata kerja konsultan lingkungan itu. Saya gabung dengan pertanyaannya saudara kita Abdurrahman. Suka duka menjadi konsultan lingkungan seperti apa? Kemudian hampir mirip tadi sebenarnya yang satu ini. Harusnya kan kalau perusahaan yang baru itu kan buat UKLPL atau AMDAL. Nah, terkadang katanya banyak kegiatan industri yang sudah berjalan. Tindak lanjutnya seperti apa? Dokumen apa yang sesuai? Itu mungkin 3 pertanyaan yang bisa disatukan. Saya persilakan ke Umay. Oke, terima kasih. Sedikit menyambung dari Bu Dina tadi ya. Jadi proper ini sebetulnya di sini juga ada peluang, bukan ada peluang, ada peluang kita sebagai konsultan lingkungan untuk menjadi pendamping proper biasanya. Jadi banyak sekali teman-teman industri yang meminta, kadang-kadang gini loh, ada pertanyaan, Bu, bisa nggak Bu, bisa nggak bantu bikin proper kami jadi hijau? Itu pertanyaannya dahsyat ya. Kayak kita bikin ini, apa namanya, membalikan telapak tangan, jadi hitam jadi hijau gitu kan. Nah, di situ kita bisa ketahui seberapa dalam pengetahuan dari teman-teman industri terkait proper, terkait pengelolaan lingkungan. Ya nggak bisa begitu. Kalau mau hijau, otomatis seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Dina, ada beberapa justifikasi dan verifikasi yang harus dia penuhi, harus tercentang. Sebetulnya dikatakan mudah, cukup mudah ya. Kalau mau tetap berada di jalur yang betul, propernya misal mau terus berada di hijau atau biru minimal, cukup lakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana yang diamanahkan dalam dokumen lingkungan. Sudah, itu saja. Itu yang kemudian praktik pengelolaan dan pengawasan lingkungan itu yang memenuhi mandatori dari perizinan. Jadi misalkan IPLC, misalkan limbah cair, dia harus sudah memiliki IPLC, sudah memiliki izin, kemudian melakukan pengelolaan limbah cair, melakukan analisa air limbahnya secara rutin. Nah, itu saja yang dilakukan, mereka pasti akan tetap bisa menjaga kondisi lingkungan dan menjaga predikat propernya sama seperti itu setiap tahunnya. Dan itu sebetulnya memudahkan pihak perusahaan juga untuk membaca, karena itu adalah indikator. Kalau dia berada di hijau, berarti indikatornya sudah sangat baik. Kalau dia berada di biru, berarti sudah sesuai dengan yang seharusnya. Kalau dia ada di merah, berarti ada yang miss. Dia kan hanya udara, air, emisi. Kan gitu. Jadi kalau ada salah satu, otomatis dia akan turun grade-nya. Gitu. Kalau tidak semuanya, otomatis ada konsekuensinya. Karena gini, kalau hitam, tentu kalau ini dia warnanya hitam, ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh pihak perusahaan. Kenapa? Karena dianggap melalaikan pengelolaan lingkungan. Coba dicek, pasti laporan semesternya nggak buat. Pasti kemudian pengelolaan lingkungannya tidak dijalankan. Mungkin ada sengketa lingkungan dan lain-lain. Nah, ini sebetulnya indikator saja. Proper itu adalah indikator penilaian pengelolaan lingkungan dalam satu
industri, seperti itu kurang lebihnya. Kemudian saya lanjut pertanyaan dari rekan-rekan lainnya. Bagaimana tata kerja menjadi konsultan lingkungan? Konsultan lingkungan itu boleh individu, asal memiliki kompetensi dan sertifikasi. Cara yang paling gampang adalah yang pertama, ikut pelatihan penyusunan dokumen. Apakah itu penyusunan dokumen UKLUPL, apakah itu penyusunan dokumen AMDAL, apakah itu penyusunan KLHS, dan dokumen-dokumen lingkungan lainnya. Yang kedua, magang. Magang ini banyak tempatnya. Apalagi kalau Salwa masih posisinya di Jogja, di kampus. Banyak banget tempat magang. Ikut ke kakak-kakak kelas yang memang sudah menjalani profesi ini di Jogja. Nah, dari belajar, tadi saya bilang ala bisa karena biasa. Cuma kalau sudah bisa, karena sudah biasa, sehingga kedalaman menganalisa satu permasalahan itu menjadi lebih tajam. Itu saja sebetulnya yang membedakan. Makin sering kita menemukan permasalahan yang rumit, maka makin dalam evaluasi kita terhadap sebuah permasalahan. Suka dukanya menjadi konsultan lingkungan apa? Banyak suka dukanya. Ada sukanya, dukanya juga banyak. Kenapa? Ya kalau suka itu, kalau selama memang bidang ini kita sukai, kita nikmati, maka menjalankannya akan lebih enjoy. Ya dukanya itu tadi, namanya kalau konsultan lingkungan, apalagi perempuan. Terkadang kita harus ke lokasi yang jauh dari peradaban kalau saya bilang ya. Namanya orang memulai usaha. Memulai usaha itu kan di negeri entah berantah. Dan itu kamu harus siap tempur. Harus sanggup, harus bisa, dan harus mampu gitu loh. Ya ibarat kata tuh harus kehujanan, panas kepanasan, dan kondisi-kondisi itu yang akan menempa sebetulnya. Akan menempa kamu menjadi konsultan yang lebih handal. Kenapa? Kalau saya memang setidaknya untuk kali pertama, walaupun kami sudah punya engineer sendiri, setidaknya untuk pertama kali saya harus lihat lokasinya. Saya harus lihat rona lingkungan awalnya seperti apa. Sehingga nanti dokumen-dokumen yang dibuat oleh engineer kami itu kita tahu arahnya sudah akan kemana. Arah kajiannya sudah bisa dievaluasi. Seperti itu. Dan saya pikir perempuan banyak yang menjadi konsultan. Salah duanya saya dan Budina. Mantan. Ya Budina ya. Mantan. Sekarang nggak boleh. Ya, Pemain nggak boleh jadi wasit. Nanti jeruk makan pemain. jeruk ya. Sekarang jadi wasit. Masih boleh Bu. Tapi ternyata Mbak Mai enak banget karena dulu jadi konsultan tuh nyusun dokumen setengah mati ya. Iya. Ternyata kalau namanya ngoreksi, saya jadi tim teknis itu enak banget, coret, salah ya kan Pak Yusuf. Iya ya. Jadi sekarang bola panasnya kan ada di itu Mbak Dina. Oh enak aja, pokoknya seret, lipet, ganti, ganti. Ternyata itu cuman gini, karena kita sudah pernah background jadi konsultan lingkungan itu juga mempengaruhi attitude ketika kita jadi ASN, terus terang. Jadi kadang-kadang kan bagi beberapa personal gitu ya, yang di DLH itu yang mereka tanda kutip suka, yaitu tadi apa ya namanya, ya. Mempersulit dan sebagainya, itu mereka tidak tahu bahwa posisinya ini loh, orang sudah mengeluarkan duit untuk berinvestasi, tapi kok malah tidak kita bantu. Jadi nah, dari bekal konsultan itu sebenarnya jadi kita bisa membedakan di posisi yang tengah, bahwa memang secara regulasi ketika kami jadi ASN, kami jadi pemerintahan ya, itu ya perusahaan memang harus patuh gitu, karena ada aturan-aturan yang pegangan kami adalah aturan kalau di ASN. Nah, ketika jadi konsultan ya pegangannya keilmuan tadi. Jadi berdasarkan aturan ini, dengan bekal keilmuan kita, apa yang akan kita lakukan, itu sih sebenarnya. Jadi karena sudah di dua posisi ya Mbak Mai. Gitu. Nah, itu juga sebetulnya fungsi kita itu menjadi perpanjangan tangan. Kenapa saya bilang, lain padang, lain ilalang, lain buk lainnya.
terkadang ada beberapa rekan-rekan kita juga di ASN, ibarat kata tuh memahami sebuah aturan itu hanya dari kulit luarnya saja. Sehingga ketika kita berargumen itu nggak ketemu, perspektifnya itu nggak ketemu. Nah ini sebetulnya keuntungan kita, karena kita punya kakak kelas yang tersebar di seluruh Indonesia dengan sekian ribu jabatan. Di kementerian ada, kurang paham apa tanya, kurang ngerti apa tanya, mau tanya yang sama yang sudah berbackground ASN ada, yang memang berbackground sebagai konsultan banyak, yang sebagai apa namanya evaluator juga banyak, sehingga ruang kita untuk membuka diri, mengeksplor diri kita menjadi lebih baik itu sebenarnya sudah tersedia, tinggal mau apa enggak aja, gitu aja sebetulnya. Kalau saya sering kali begitu, apalagi kalau ada aturan-aturan baru misalkan. Nah itu kan biasanya kan heboh pembahasan. Cara pandang kita selaku konsultan, kemudian cara pandang rekan-rekan ASN, cara pandang rekan-rekan investor. Ini tentu akan berbeda. Nah disinilah fungsinya bagaimana kita selaku konsultan agar praktik-praktik ini bisa memenuhi mandatori dari perizinan, gitu loh. Jadi kita yang mencarikan celahnya, kita yang memfasilitasi mereka aturan-aturan yang baru dengan pengelolaan lingkungan dan pemrakarsa supaya ini bisa terlaksana gitu loh. Karena biasalah kalau ada aturan baru kan biasanya teman-teman pemrakarsa ini langsung defensif. Apalagi nih, mesti apa lagi gitu, harus buat apa lagi. Nah padahal sebetulnya tidak, itu hanya meneruskan karena aturan-aturan yang baru itu kan hanya mengupgrade sifatnya, hanya mengupgrade peraturan yang lama dan kita tinggal menyesuaikan. Nah hanya saja terkadang cara penyampaian. Kalau saya bilang teman-teman pemrakarsa ini kalau kita konsultan yang bilang, yang ngomong, yang menyampaikan, terkadang lebih masuk itu nah Mbak Din. Ketimbang teman-teman yang berbaju coklat, yang ngomong mereka langsung defensif. Saya bikin apa nih? Saya bikin salah apa nih kalau tiba-tiba ada sidak mendadak atau apa? Dan selalu kami tekankan bahwa merubah image atau momok oknum itu memang nggak gampang. Tetapi mereka harus tahu bahwa BLH itu adalah sebetulnya menjadi ibu sebetulnya. Jadi kalau punya kekurangan apa, punya permasalahan apa, itu sebetulnya butuh sharing. Tinggal ditanya. Kemudian nanti mereka akan memberitahu yang benarnya seperti apa, bagusnya seperti apa. Kemudian konsultan yang akan mengarahkan, oh iya, kalau tadi pihak BLH suruh bikin A, kita yang akan mengarahkan, Bu, A itu begini loh, Bu, aturannya ini, caranya begini, kemudian teknisnya seperti ini. Silahkan kalau Ibu mau melaksanakan, atau Ibu mau menggunakan konsultan yang lain juga nggak masalah. Yang penting sudah kita sampaikan. Nah ini yang tugas terbesarnya itu, meyakinkan mereka untuk mengupgrade pengetahuan. Karena banyak sekali teman-teman pemrakarsa ini, ketika sudah membuat satu dokumen, sudah dipakai seumur hidup. Padahal tentu pengelolaan pemantauannya berubah. Seiring dengan perjalanan produksi tentu akan ada penambahan. Nah ini ketika ada teman-teman pengawasan yang memberi teguran, mereka defensif. Padahal sebetulnya itu baik. Nah, tapi ketika nanti kita sampaikan bahwa sebetulnya tidak perlu merubah, hanya perlu menyesuaikan seperti itu. Oke. Mungkin yang terakhir mungkin kan udah 11.38. Mbak Din mungkin bisa jawab dari Nofri terkait isu penghapusan AMDAL dan diganti dengan dokumen KLHS, plus mungkin sekalian yang satu lagi dari Nur Rahman ini, kalau buat SBU konsultan AMDAL, apakah ada rekomendasi asosiasi? Saya persilakan mungkin Mbak Dina. Oh ya, terkait penghapusan AMDAL dengan KLHS,
kalau dari aturannya sebenarnya memang semangat kenapa pemerintah daerah itu diwajibkan menyusun KLHS itu karena untuk memudahkan investasi. Yang pertama karena apa? Tujuannya ke sana itu karena dapat diketahui daya dukung, daya tampung suatu daerah sehingga ketika ada suatu investasi akan masuk sesuai tata ruang, itu sudah diketahui daya tampung dan daya dukung dari lokasi yang akan digunakan. Nah, memang semangatnya oleh kementerian itu sebenarnya ketika suatu daerah sudah memiliki kajian daya dukung, daya tampung, kemudian memiliki KLHS, dan yang terakhir adalah instrumennya RPPLH, itu dapat mengajukan ke Kementerian Lingkungan Hidup untuk mendapatkan pembebasan AMDAL. Tetapi sekali lagi belum ada satupun yang sudah melakukan itu karena kita nggak tahu lah ya. Tapi kalau dari sisi kementerian itu katanya kajian KLHS yang ada sampai saat ini di Indonesia itu belum ada yang mumpuni seperti itu. Wallahu alam lah. Nah, cuman ketika penghapusan ini tidak serta-merta menghilangkan kewajiban suatu investor atau pemrakarsa untuk menyusun dokumen lingkungan maupun izin lingkungannya. Jadi tetap hanya untuk besaran AMDAL itu ketika memang suatu daerah itu sudah ditetapkan penghapusan ya AMDAL-nya. Ini yang berhak memutuskan itu dari Kementerian Lingkungan Hidup. Yaitu ada verifikasinya sama halnya ketika pengajuan verifikasi untuk KLHS. Nah ini jadinya itu menyusun dokumen lingkungan yang lebih ringan yaitu KUPL seperti itu. Tapi khusus untuk Batam kebetulan KLHS-nya ini Batam sebenarnya agak tertinggal. Ini kan sedang disusun dan sedang dalam validasi oleh provinsi. Itu ada 2 daerah kecamatan yang diminta masuk di dalam RDTR OSS. Jadi RDTR-nya itu untuk one stop service yang diharapkan sebenarnya nanti investasi yang masuk di sana itu seperti halnya masuk ke daerah kawasan ekonomi khusus atau KIK. Nah, sebenarnya 2 daerah ini karena nantinya RDTR-nya itu adalah RDTR OSS, diharapkannya sebenarnya nantinya KLHS-nya itu dapat di-approve untuk pembebasan AMDAL-nya. Cuman ini tahapannya masih sangat panjang dan belum tahu apakah endingnya nanti bisa seperti itu gitu. Jadi sampai sejauh ini belum ada. Hanya memang semangatnya ada untuk ke sana seperti itu. Terkait SBU konsultan AMDAL apa? Mbak Mai mungkin? Kalau SBU konsultan AMDAL sih ya tergantung kalian ya, karena itu terkait dengan biaya juga sebetulnya. Jadi makin besar satu institusi yang mengeluarkan SBU, tentu biaya keanggotaannya juga semakin tinggi. Jadi ini sebetulnya tergantung mau bermain di daerah mana, mungkin gitu ya. Kalau mau skalanya nasional, mungkin pilihlah yang memang sudah terpercaya. Tapi kalau hanya untuk wilayah lokal, satu provinsi saja, ya mungkin bisa menggunakan yang lebih di bawahnya, saya pikir gitu. Karena SBU ini kan hanya digunakan juga kan memang untuk pekerjaan yang melibatkan pemerintah sebetulnya, baik itu pemerintah daerah maupun BUMN. Kalau swasta sih jarang yang meminta SBU ya, karena proyek pemerintah ya. Iya, proyek pemerintah. Karena kalau kami sih memang sebagian besar sebetulnya, lebih dari 60% pekerjaan itu memang dari swasta, leading sektornya. Pemerintah juga ada, juga banyak, dan itu SBU-nya kalau kami masih pakai yang lokal sebetulnya. Ya nggak lokal sih sebetulnya, tapi bukan Intakindo ya, bukan Inkindo gitu. Jadi kalau SBU itu menyesuaikan aja, boleh pakai apa saja sebetulnya, tergantung kalian mau bergabungnya di mana. Karena itu terkait dengan biaya gitu kan, ada biaya-biaya komitmen yang harus kita sampaikan, baik itu biaya di awal selaku keanggotaan maupun biaya rutin setiap tahunnya. Gitu.
Tuh. Atau juga tergantung dari persyaratan lelang ketika pekerjaannya dibuka. Jadi dari apa vendor dalam ini institusinya itu mempersyaratkan tidak untuk SBU, biasanya seperti itu kan syarat lelang. Ya, kalau SBU sih biasanya tidak dipersyaratkan harus keluaran dari mana. Tapi biasanya hanya tapi wajib ada SBU. Betul, wajib ada SBU, kodenya apa. Jadi itu sebetulnya boleh pakai siapapun yang mengeluarkan. Karena sampai sejauh ini belum ada saya lelang itu yang menyebutkan harus misalkan harus ATPA keluaran dari UGM atau KTPA yang dikeluarkan oleh ini itu belum ada. Tapi hanya persyaratan di KAK itu biasanya SBU, PR berapa, kodenya, ATPA, KTPA, itu saja. Jadi lembaga atau lembaga yang mengeluarkan lisensi itu tidak pernah ditunjuk atau dirujuk secara spesifik sampai dengan hari ini. Gitu. Mungkin karena waktunya sudah 11.45, ini ada beberapa pertanyaan lagi sebenarnya, hanya kalau saya lihat lebih ke kayak permintaan materi tentang sampah dari Bu Dina dan beberapa yang lain. Hanya perlu saya sampaikan ke kawan-kawan bahwa ini baru permulaan. Kita udah bincang-bincang dengan Ketua KSL bahwa ke depan kita akan coba memberikan pelatihan-pelatihan khusus ke teman-teman spesifik. Bisa saja nanti Ibu Dina membawa materi sampah misalnya, atau materi apa. Nanti kita akan spesifikkan ke depan. Itu lagi kita coba atur nanti ke depannya. Hanya untuk pesertanya saya tidak tahu apakah hanya peserta kuliah yang aktif, KSL yang ya artinya bukan Purwa, ataukah Purwa karena sudah lulus, silakan cari pengalaman di tempat lain. Tapi nanti untuk teman-teman mahasiswa, teman-teman yang baru, mungkin spesifik untuk teman-teman KSL nantinya. Kita akan coba berikan pelatihan TPSB 3, limbah cair, persampahan, dan berbagai macam pelatihan lainnya. Ini mungkin saya tidak bisa bacakan karena masih ada beberapa, karena waktu juga. Mungkin closing statement mungkin buat Ibu Dina dengan Ibu Marzulasmi. Saya persilakan Ibu Dina dulu. Silakan Bu Dina untuk closing statement-nya. Baik, alhamdulillah kegiatan kali ini dapat berjalan dengan lancar. Kami berharap pastinya karena keterbatasan waktu, pastinya banyak sekali hal-hal yang ingin didiskusikan, cuman mungkin dapat difasilitasi lain waktu. Dan terima kasih Mbak Mai juga udah sharing ya pengalaman konsultannya yang luar biasa, Bang Yusuf dan yang lain. Intinya sih pokoknya ketika kita mau maju, kita mau berusaha, kita mau belajar, apapun bisa kita lakukan dengan yang terbaik. Jadi nilai terbaik itu didapat ketika ya memang kita berusaha untuk belajar, tetap belajar. Jadi walaupun senior ibaratnya tapi nggak mau belajar ya sama aja. Jadi kemampuan diri, kompetensi diri itu dari diri kita sendiri, tadi yang udah disampaikan Mbak Mei juga, tergantung ke adik-adik juga, berpulang mau jadi apa ya tergantung kemauan diri kita sendiri. Cuman ketika kebetulan karena saya ASN juga, ketika jadi ASN juga jadilah ASN yang cerdas, yang smart. Jadi jangan takut untuk berinovasi. Mungkin ketika saya masuk ASN saya udah berumur ya, udah kalau umur senior di kantor, tapi jabatan kita masih rendah, nggak masalah, kita tetap berinovasi. Akhirnya apa? Ketika ada peluang-peluang yang orang lain tidak mau dan tidak mampu, kita mau gitu. Karena kita mau, akhirnya mampu. Jadi kemampuan itu karena ada kemauan, sekali lagi. Apapun yang kami sharingkan dengan Mbak Mei, sebenarnya itu akan teman-teman dapatkan kalau memang ada kemauan tadi. Itu sih mungkin yang dapat disampaikan. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kami berbagi sharing ke adik-adik, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat diaplikasikan di kegiatan nantinya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Marzulasmi. Oke, terima kasih semuanya kesempatannya bisa berbagi hari ini. Sama-sama kita bercerita tentang bagaimana menjadi konsultan lingkungan. Diniatkan, kemudian dilakukan, kemudian
berikhtiar ya, kalau saya bilang. Selama niat itu baik, akan dibukakan pintu jalan yang baik dan akan dibukakan Allah itu rezeki-rezeki dari entah kita nggak tahu sumbernya dari pintu mana saja yang Dia suka. Satu hal yang perlu kalian syukuri adalah ITY ini adalah sebuah kampus yang sudah tua dengan berbagai alumni, maksudnya dengan alumni dari berbagai major. Jadi manfaatkanlah, eksplorlah seluas-luasnya untuk bekal untuk kalian nanti ketika sudah terjun ke dunia kerja. Insya Allah kami dan rekan-rekan yang lain, Mbak Dina, Bang Ade, Yusuf, di sini juga tadi ada Miftah kayaknya ya. Saya sempat lihat ada Miftah tadi. Ya. Jadi di Batam juga. Iya, makanya saya bilang itu. Ada kan. Nah, ini kami akan membantu seluas-luasnya. Apa yang kalian butuhkan, selama memang itu bisa kami berikan, selama itu memang bisa kami upayakan, maka mari sama-sama kita bangun, mari sama-sama kita bergandeng tangan demi bumi kita tercinta ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat ibu-ibu pemateri. Hari ini harinya ibu-ibu. Mudah-mudahan ke depan nanti ada bapak-bapak juga ya akan menyampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi disampaikan buat teman-teman, ke depan kita akan mencoba memfasilitasi apalagi yang bisa kita diskusikan. Masih banyak pertanyaan tadi yang disampaikan, insya Allah akan difasilitasi oleh teman-teman panitia nantinya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat mungkin ya mungkin nitip juga mungkin nanti dari ketua alumni juga akan mengaktifkan kembali, kemarin kan sempat ikut sering memfasilitasi untuk bikin forum-forum juga, mungkin nanti juga bisa diselaraskan di sana. Oke. Makasih Bang Ade. Siap. Alhamdulillah. Jadi memang kemarin sempat juga ketua alumni kita sering mengundang teman-teman senior yang lain yang sudah bekerja, yang sudah taraf internasional malah untuk berdiskus, karena inilah pentingnya alumni. Alumni itu bisa besar kalau kita bersatu gitu. Dan teman-teman yang baru lulus ataupun yang masih belajar, disitulah fungsi alumni. Kita bisa sharing, kita bisa cari relasi dan segala macamnya seperti yang disampaikan tadi kedua pemateri kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ke Ibu Dina, Ibu Marus Lasmi atas kesempatan dan waktunya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Saya kembalikan ke panitia Ibu Mbak Zul ya tadi. Ya, saya persilakan. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bang Yusuf, kepada Kak Dina dan kepada Kak Marus Lasmi. Acara saya ambil alih. Jadi teman-teman, itu tadi penjelasan dari webinar pada hari ini. Banyak sekali wawasan atau gambaran baru untuk kita semua, bisa sebagai bekal untuk di dunia kerja, khususnya kita sebagai anak teknik lingkungan. Saya berharap teman-teman di sini semua dapat mengambil manfaatnya dari webinar kali ini. Dan sedikit mengulas tadi apa yang tadi setelah disampaikan sama Bang Yusuf. Jadi untuk teman-teman semua yang ada di sini, setelah webinar ini, insya Allah kita akan melaksanakan atau mengadakan pelatihan. Mungkin untuk pelatihan apanya nanti belum spesifik, nanti bakal diinfokan lebih lanjut. Kegiatan pelatihan nanti itu merupakan tindak lanjut dari acara webinar pada hari ini. Jadi teman-teman yang ingin belajar lebih dalam lagi bisa mengikuti kegiatan pelatihan nanti. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan beritahukan informasinya mungkin dalam waktu dekat ini, insya Allah bisa melalui media sosial Instagram kami KSL Nataru, atau mungkin bisa kita share juga di grup webinar yang sudah ada. Jadi buat teman-teman bisa stay terus, jangan sampai ketinggalan informasi buat pelatihan berikutnya. Baik, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Alangkah lebih baiknya sebelum menutup acara pada siang hari ini, kita tutup dengan doa, karena tadi kita mengawalinya juga dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai.
Amin, berdoa selesai. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih lagi kepada kakak-kakak yang telah menjadi pemateri dan juga telah menjadi moderator, yang telah membantu di webinar kali ini. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mengikuti acara webinar ini hingga akhir acara. Dan juga untuk teman-teman, ada info khususnya nih untuk teman-teman yang anggota KSL Nataru semuanya diharapkan nanti setelah acara itu tutup jangan keluar dari room dulu ya, karena ada beberapa penyampaian khusus untuk kelompok Yang KSL nggak boleh. KSL Nataru. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan yang masih ada dalam acara webinar ini. Saya selaku MC pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.